Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripe Setiawan dan teman saya, Mauliati Siombing dan Ridanti Raffi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang strategi penyusunan kontrak kerjasama dalam simulasi negosiasi bisnis internasional. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu tentang globalisasi mendorong peningkatan pesat dalam transaksi bisnis antar negara. Hubungan transnasional ini memerlukan landasan hukum tertulis yang kokoh. Kontrak bisnis berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus instrumen perlindungan hak dan kewajiban masing-masing entitas lintas batas. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah ada 3, yaitu bagaimana hakikat kontrak kerja sama bisnis internasional, lalu apa saja unsur esensial penyusunan kontrak, dan yang terakhir bagaimana formulasi strategi simulasi negosiasi bisnis. Tujuannya membahas pengertian kontrak bisnis internasional, mengidentifikasi unsur-unsur penting di dalamnya, serta merumuskan strategi negosiasi kontrak yang aman dan menguntungkan. Yang kedua ada manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi akademik berupa tambahan wawasan ilmiah mengenai strategi hukum kontrak dan manajemen negosiasi lintas budaya pada era globalisasi. Lalu ada manfaat praktis, menjadi panduan dan referensi aplikatif bagi mahasiswa, praktisi bisnis, maupun negosiator dalam melakukan rancang bangun perjanjian kerjasama internasional yang aman. Teori negosiasi merujuk pada gagasan Fisher dan Uri 2012. Proses negosiasi yang efektif berorientasi pada penyelesaian masalah secara kolaboratif. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan bernilai tambah tinggi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak, atau win-win solution. Lalu setiap transaksi internasional memiliki risiko laten berdasarkan standar ISO 31000. Manajemen risiko harus diterapkan secara integratif. Di dalam kontrak, mitigasi risiko dicerminkan melalui kehadiran klausul perlindungan spesifik, pengaturan yurisdiksi, dan force majeure. Oke, di sini akan dilanjut oleh saya, Ridanti Raffi Albujili dengan NIM 64225013. Nah, di sini ada profil perusahaan yaitu Nestle Indonesia, yang di mana anak perusahaan Nestle SA atau Swiss yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971. Perusahaan memproduksi berbagai merek legendaris seperti Denkau, Milo, dan Nescafe. Dalam operasinya, Nestle berkomitmen kuat terhadap rantai pasok global yang berkelanjutan. Salah satu kebutuhan bahan baku utamanya adalah komoditas biji kakao berkualitas tinggi yang bersumber langsung dari mitra global terpercaya seperti Ghana. Next. Nah, di sini ada strategi rancangan, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada penyelarasan tujuan, penyimbangan kebutuhan Nestle Indonesia, pasokan kakao mutu tinggi yang stabil, dengan target Cocoa Ghana Ltd, kepastian serapan pasar ekspor yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada metode pembayaran atau LNC, transaksi menggunakan instrumen letter of credit melalui bank koresponden demi menjamin keamanan transaksi finansial internasional penjual dan pembeli. Lalu yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa, menunjuk forum arbitrase internasional di Singapura atau SIAC sebagai lembaga penyelesaian netral yang efisien dan putusannya diakui secara global. Lah, di sini ada klausul hak dan kewajiban kontrak. Entitas bisnis PT Nestle Indonesia itu pembeli. Nah, ini hak berdasarkan kontrak menerima pasokan kakao sesuai standar mutu, menerima pengiriman tepat waktu sesuai jadwal, dan mengajukan klaim kompensasi atas cacat produk. Kewajiban berdasarkan kontrak itu membuka LNC tepat waktu sebelum pengapalan, melakukan pembayaran sesuai nominal kontrak, dan memberikan instruksi spesifikasi produk yang jelas. Lalu di sini ada Cocoa Ghana Ltd atau pemasok, menerima pencairan
dana LNC pasca pengapalan, mendapatkan kepastian volume kuota pembelian, menolak klaim apabila melampaui masa kadaluarsa. Lalu menyediakan biji kakao bersertifikat keberlanjutan, mengemas dan mengapalkan kargo sesuai regulasi, menguras dokumen ekspor dan sertifikasi kesehatan. Nah, di sini ada simulasi negosiasi, integrasi teori dan praktik. Dalam simulasi Nestle, Indonesia dan Cocoa Ghana Ltd menerapkan prinsip negosiasi integratif. Nestle mengutamakan stabilitas rantai pasokan dan kepatuhan standar ESG, sementara pihak Ghana menargetkan margin laba wajar. Hasil akhir berhasil menyepakati formula penentuan harga berbasis indeks komoditas internasional guna mengantisipasi volatilitas global pasar global. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Melati Siombing dengan NIM 6422577. Di sini ada bagian manfaat kontrak kerjasama, yang dimana itu terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah kepastian hukum atau legal certainty, yaitu menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memaksa kepatuhan para pihak terhadap seluruh kesepakatan kerjasama bisnis. Yang kedua itu ada menjamin keberlangsungan rantai pasok bagi Nestle kontrak jangka panjang, menjamin kontinuitas produksi tanpa risiko kehabisan stok bahan baku inti. Yang ketiga itu adalah mitigasi potensi sengketa, yaitu menghindari salah tafsir terkait spesifikasi mutu, sistem pembayaran, dan tenggat waktu logistik pengiriman. Dan yang terakhir itu adalah bagian meningkatkan kemitraan strategis, yaitu menciptakan iklim kerjasama bisnis internasional yang profesional, transparan, sehat, dan berkelanjutan. Next. Di sini ada bagian selanjutnya itu adalah bagian kesimpulan, yang dimana dibagi atas 2. Yang pertama itu fondasi hukum yang kuat, yaitu kontrak bisnis internasional adalah instrumen krusial guna mengeliminasi ketidakpastian akibat perbedaan hukum, budaya, bahasa, serta tata cara berbisnis. Strategi ini menyusun klausul kontrak secara detail, termasuk LSC dan yurisdiksi hukum, mampu meminimalkan friksi operasional secara signifikan. Yang kedua itu adalah keberhasilan negosiasi, yaitu pendekatan win-win solution yang ditopang oleh kesadaran manajemen risiko atau ISO 31000 terbukti efektif menghasilkan kesepakatan kerjasama berkelanjutan. Simulasi ini memberikan pemahaman aplikatif yang komprehensif bagi pembentukan kompetensi mahasiswa. Next. Dan yang terakhir itu adalah bagian saran atau rekomendasi, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama itu bagi pelaku bisnis, dijelaskan bahwa selalu lakukan kajian uji kelayakan hukum mendalam atau legal diligence mengenai regulasi perdagangan luar negeri di negara tempat mitra berada. Dan yang kedua itu adalah tingkatkan klausul, yaitu sertakan klausul alternatif yang adaptif terhadap inflasi global dan perubahan regulasi sepihak oleh otoritas kepabeanan negara eksportir. Dan yang terakhir itu ada untuk bagi mahasiswa, yaitu disarankan terus meningkatkan kompetensi praktis melalui simulasi taktis, negosiasi kontrak real guna menjembatani jurang teori dan dunia kerja nyata. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada kurang penjelasan atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.